Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan acara pertemuan P2K2 di hari ini, sebaiknya kita berdoa rian nggih Bu nggih. Nggih, kula pimpin berdoa di siang hari ini. Semoga kegiatan di hari ini lancar dan bermanfaat. Ngoten nggih Bu nggih. Monggo menurut agama dan keyakinan masing-masing kula persilahkan. Nggih, matur nuwun sanget nggih ibu-ibu. Sampun kelempaan teng dinten menika teng daleme Ibu Suwarsi nggih Bu nggih. Matur nuwun sanget nggih Bu Suwarsi sampun di siapaken panggenan lan papan sing sekeco kangge ibu-ibu pertemuan ten dinten menika. Nggih, selanjutnya Ibu, dinten niki ceritane kula kaliyan jenengan ajeng sinau bareng nggih, melanjutkan materi-materi yang terdahulu nggih di bulan-bulan berikutnya. Materi di hari ini adalah merencanakan hutang dengan hati-hati. Sinten sing teng mriki wis iso mengelola hutang dengan baik? Sinten ayo? Monggo saged didiskusikan, saged diceritakake nggih. Monggo ben ibu-ibu saged niru piye carane ben bisa menyelesaikan hutang dengan baik. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Untuk bagian ini ibu-ibu, nah kula kalian jenengan nonton film sik ben ra ngantuk nggih. Monggo niki filme nggih, ibu-ibu saged midhangetaken. Untung saja kita punya kartu Jongkes Mas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas Bu, harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Nah, ibu-ibu pripun wow filme pun dimidhangetaken sareng-sareng nggih. Nah, enten sing saged nyritakake bab film menika. Kisahe pripun? Bu Lili niku nembe napa? Nembe pripun ngoten nggih? Wonten. Monggo. Siap nggih, Ibu Jumiati nggih. Monggo Ibu Jumiati. Nggih. Salah mboten napa-napa, wong sinau sareng-sareng nggih. Nggih leres ceritane niku Bu Lili nembe bingung nggih tentang keuangannya karena napa? Delalah si Agus sakit dan Bu Lili punya banyak hutang di sana. Waduh. Ngeten niki marake anu nggih Bu tratapan ngoten nggih. Enten sing tau mirip kalih kisah Bu Lili. Wah, enten nggih, mengke bar niki cerita nggih Bu nggih. Ben rencang-rencang saged memilah mana yang berhutang dengan baik dan mana yang berhutang dengan tidak baik. Ngoten nggih Bu nggih. Bar niki mengke diskusi sareng-sareng. Nggih ibu-ibu, jenengan wau pun mirsani film. Dados ibu-ibu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berhutang. Kula tanget melih. Di kisah Bu Lili wau, apakah Bu Lili itu boleh berhutang? Ayo, boleh napa mboten? Bu Ami? Nggih, monggo. Oh, nggih, boleh. Karena napa ibu-ibu? Karena itu untuk kebutuhan anak yang sedang sakit, nggih. Jadi memang ada kebutuhan di mana kita boleh berhutang dan ada kebutuhan yang kita sekiranya itu tidak perlu berhutang, mboten usah berhutang. Karena ini kondisinya keluarga Bu Lili. Agus sedang sakit dan membutuhkan biaya, maka Bu Lili boleh berhutang. Dengan
beberapa hal yang harus dipahami dengan berhutang yang baik itu seperti apa sih Bu? Napa mawon sing harus kita perhatikan sebelum kita berhutang? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum kita meminjam atau berhutang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita cermati ibu-ibu. Nah, niki sebelum meminjam. Nah, kita perlu tahu untuk apa kita itu meminjam. Jadi untuk keperluan apa sih kita itu harus minjam? Terus keperluannya kanggo opo sih? Kok adewe kudu utang, ngoten to. Nah, niki sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Terus ini memang untuk kebutuhan mendesak kita. Putrane lagi sakit, delalah bayar sekolah, perlu biaya. Nah, itu kita bisa melakukan keputusan untuk berhutang. Nah, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, maksudnya ngenten Bu, sebelum kita melangkah berhutang itu enten cara liyane ora? Umpamane kae lho Pak, kita masih tesih enten panenan sing bulan wingi mbok dhewe kita jual wae, kita dol sik kanggo nutupi kebutuhan anak riyin. Nah niku enten beberapa hal sing ketoke cara kita tidak berhutang niku bisa dilakukan, ngoten nggih. Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, hasil panen terus delalah tesih enten turahan batu krakal niku itu adalah salah satu aset sing saged jenengan juarin untuk memenuhi kebutuhan sebelum jenengan memutuskan untuk berhutang. Berapa besar kita perlu meminjam? Terus kita harus tahu ibu-ibu, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Dados nek jenengan memutuskan untuk berhutang, niku pinten mawon sing jenengan gunakan. Dalam artian jenengan niku betahke arto pinten, dan nanti untuk membayar hutangnya itu dengan cara seperti apa jenengan ditentukan, dan besar hutang yang nanti jenengan cicil itu jenengan sesuaikan dengan yang jenengan punya. Nah ini bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjamannya? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah niki kanggo ibu-ibu yang rata-rata teng mriki tani sedanten nggih. Nggih, dados nek tani niku musiman, ngenteni panen jagung, ngenteni panen pari. Nah niki mengke bisa disesuaikan di sini. Bandingkan tempat-tempat peminjaman yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Lah niki sing paling penting. Dados jenengan nek mengke memutuskan untuk meminjam, niku kudu ngerti panggonan endi sing paling apik untuk meminjam. Jangan sampai jenengan niku meminjam ke tempat yang nanti jenengan bingung meh nyaur. Karena apa? Bebannya terlalu besar. Contoh rentenir, napa melih? Bank titil, napa melih? Bank sing gaene turut desa nika. Nah, niku menurut kula akan memberatkan jenengan. Mungkin saat ini jenengan gampang angsale arto, tapi untuk kelanjutan jenengan nyaur utangi sing rada ongel. Ngoten nggih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, iki pun kita bahas. Emang sing ditangkutke mboten terkait masalah sebelum meminjam. Wonten? Boten? Oke, lanjut nggih. Sebelum kita lanjut, ayo tepuk semangat sik ben semangat. Yuk. Tepuk semangat. Semangat.
semangat. Wes yuk semangat ya. Kita lanjut. Nah, niki kita bagi 4 kelompok nggih. Dados bagian Ibu Ami kelompok setunggal, Bu Yati kelompok 2 nggih deretan niki. Bu Muzainah kelompok 3. Terus Bu Rustik nggih. Nah, kelompok 4 nggih. Monggo buku pintare dibuka nggih, buku pintar dibuka. Nah, niki jenengan bika sing terkait niki menghitung mahal murahnya hutang nggih. Dados kula waos keriyen nggih kita replay dengan video tadi nggih. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa meminjam. Oke. Nah, niki Bu. Nah, niki kelompok 1, nggih, kelompok 1. Ibu-ibu monggo Bu Amiati jenengan waos Bu paragraf 1. Monggo Ibu jenengan waos. Ibu Lili datang ke bank pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Niku nggih matur nuwun sangat nggih Bu Ami sampun diwaosaken. Nah, ibu-ibu ya kelompok setunggal monggo niki jenengan diskusi nggih, kelompok setunggal diskusi. Mengke jenengan tulis dan kertas niki, mengke nek sampun hasil diskusikan mengke kula tempel teng papan, mengke kita diskusikan bersama-sama nggih. Niki kelompok setunggal Bu Ami, monggo bolpenipun. Monggo diskusi nggih. Nah, sampun monggo kelompok 2 siap-siap. Selanjutnya paragraf kedua. Monggo Ibu jenengan waos monggo. Ibu Lili bertanya pada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Sangat Ibu, kelompok 2 sampun dibacakan. Niki kertas kangge jenengan menulis hasil diskusi sing jenengan pun waos wau nggih. Monggo niki. Ya, selanjutnya kelompok 3, paragraf nomor 3 nggih. Nah, monggo Bu Muzainah jenengan waos pelan-pelan saja nggih. Ibu Lili bertanya pada seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa meminjamkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman sebesar 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya harus di awal 50.000, kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per minggu selama 20 minggu. Matur nuwun sangat Bu Muzainah. Niki kertas folio kangge kelompok 3 niki jenengan serat hasil diskusi yang jenengan pun waos wau nggih. Monggo kelompok 4 Bu Rustik nggih. Monggo Ibu jenengan waos Bu. Nomor 4.
Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi. Namun, atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjamkan 500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikan sebesar 550.000 dalam tempo 4 bulan. Oke, kelompok 4 jenengan serat sarang-sarang hasil wau jenis yang diwaoske guru stik nggih, diserat mengke selesai kita diskusikan bersama-sama. Kelompok 1 sampun. Nah, kelompok 1 gini Mbak Ami, nggih Bu. Jadi ini nanti hasil diskusi dari kelompok 1. Nggih, itu syaratnya apa saja, lama pengembaliannya berapa dan total pengembalian. J, sing wau pun diwaos Ibu Ami. Nggih, kelompok 1. Kalau tempel mriki nggih. Yuk, kelompok 1. J, terus wau yang dibutuhkan persyaratannya itu memang sertifikat tanah dan kendaraan bermotor, nggih. Yang kedua, lama pengembalian 10 bulan. Nah, total pengembalian 50.000 plus 10.000 kali 10 bulan. 60.000 kali 10 bulan sama dengan 600.000. Terus yang harus dikembalikan Bu Lili niki. Nggih. Oke, nggih kelompok 2 sampun kelompok 2. Ya, persyaratannya napa Ibu? Di kelompok 2 harus memiliki simpanan dan menjadi anggota kelompok. Nggih, harus menjadi anggota kelompok. Lamanya berapa? 12 bulan. Jadi totalnya 45.000 kali 12 bulan sama dengan pinten Ibu? 540.000. Nggih. Siap, kelompok 2 matur nuwun. Lanjut kelompok 3 sampun napa dereng? Kelompok 3 niki bila berhutang di sini syaratnya tidak ada. Ya, tidak ada syarat. Pengembaliannya 20 minggu. Total pengembalian biaya awal plus total cicilan sama dengan 50.000 plus 30.000 kali 20 minggu. Sama dengan 50.000. Nggih, niki 30 kali 20 sama dengan 600.000. Terus 50 tambah 600.000 sama dengan 650.000. Nggih, niki kelompok 3 hasil diskusinya. Monggo kelompok 4. Syaratnya napa mawon? Nah, memiliki tabungan. Selama berapa bulan dulu, Bu? 4 bulan. Total pengembaliannya 550.000 rupiah. J. Niki hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada hasil diskusi niki nggih Bu nggih. Dari Bank Pasar, Operasi, Tetangga, dan kelompok arisan. Nek menurut jenengan, saya ini Bu Lili niki meminjam di mana? Di Bank Pasar kah, di Koperasi, Tetangga, atau kelompok arisan dengan niki wau persyaratan, terus berapa bulan dan total peminjaman sing jenengan sampun etang wau pun jenengan diskusikan di kelompok. Monggo, saya ini Ibu Lili di mana yang paling mudah dalam pengembalian, paling murah dalam total pengembaliannya itu di mana? Oke, enten saya ajeng jawab. Anje Bu Jumiati leres di kelompok arisan nggih leres. Karena napa? Niki memang paling mudah niku di sini. Nggih, ibu-ibu wau pun paham dengan yang sudah kita diskusikan di hari ini. Enten sing dereng paham. Nah, niki adalah perbandingan Ibu, nggih. Niki adalah perbandingan di mana jenengan benjang aja memutuskan untuk meminjam atau berhutang, jenengan kedah membandingkan tempat mana yang paling mudah, paling
gampang untuk membayar dan paling ringan biaya untuk membayar. Oke. Kalau kita lihat di sini di tetangga itu tidak ada syaratnya Bu, gampang banget nih tetangga. Cuma apa? Loh, pengembaliannya harus 20 minggu. Ini cicilannya tambah ini, tambahnya banyak banget nggih. Jadi ini membebankan ke jenengan. Perbandingan lagi di kelompok arisan ya. Memang memiliki tabungan dulu persyaratannya selama 4 bulan. Kita bisa ngambil segini. Dengan biaya segini itu murah menurut saya. Oke, menurut Bu Lili juga. Nah, ini nanti jenengan bisa bandingkan. Itu untuk perbandingan jenengan pintar dalam berhutang. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, jadi Bu Lili bisa mengambil keputusan untuk berhutang di arisan. Karena apa Ibu-ibu? Ibu Lili dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan. Oke. Karena selama itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli dan upah bekerja selama musim panen ini. Terus ini juga tenggang waktu yang cukup lama dan biayanya juga tidak terlalu memberatkan. Lah pas niku ndelalah Pak Rusli nggih pun rampung leh proyek dan Bu Lili ada uang untuk hasil panen, dados saged kangge membayar hutangnya Bu Lili dan Pak Rusli. Ngoten nggih Ibu-ibu, enten sing ditangetke mboten? Ya, Ibu, kita sudah berdiskusi terkait sebelum meminjam. Niki hasil diskusi jenengan, alhamdulillah Ibu-ibu sampun paham nggih terkait kita harus pintar dalam meminjam. Gini ku Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan di hari ini bermanfaat dan mungkin jenengan undur hati-hati teng mergi. Mugi-mugi jenengan selamat sampai rumah nggih. Sebelum kita tutup berdoa riyen nggih Bu nggih. Nggih monggo. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga kita dapat pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang baik, selamat sampai rumah. Monggo kami persilahkan. Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.